sertifikasi teknis sesuai dengan edaran yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu bagian dari kami mensupervisi dan meng-QC hasil penugasan batas desa yang dilakukan oleh Pemda. Ini kita melakukan teknis terkait mekanisme pelaksanaan penugasan batas desa kelurahan, di mana ini diketahui jadi atau pedoman yang diajukan oleh semua Pemda di Indonesia adalah Permendagri 5 tahun 2016. Jadi tidak ada lain pada saat pencabutan undang-undang batas desa sesuai dengan Permendagri 5 tahun 2016. Nah ini di dalam Permendagri itu terbagi atas dua desanya. Jadi jika desa ingin sebelum adanya Permendagri, artinya desa tersebut lahir sebelum Permendagri 14 tahun 2016 terbit, itu tuh dilakukan penugasan batas desanya. Nah, untuk yang desa yang disebut setelah adanya Permendagri itu dilakukan proses penetapan tersebut terlebih dahulu. Jadi secara sederhana penetapan tersebut sebetulnya untuk desa pemekaran. Jadi untuk desa pemekaran itu dilakukan penetapan terlebih dahulu baru ditegaskan. Jadi itu bisa saya misalnya dari Kabupaten KSS akan memekarkan desanya, itu dilakukan penetapan terlebih dahulu. Setelah penetapan mendapatkan kode wilayah dari pusat, itu baru dilakukan penugasan batas desanya. Nah ini untuk produk-produk yang dihasilkan dari setiap tahapan yang terdapat di Permendagri 14 tahun 2016, ini dibedakan dari yang tadi disampaikan bahwa sebelum Permendagri 5 untuk penugasan dan setelah Permendagri itu dilakukan penetapan dan penugasan ada dua. Jadi yang desa yang lahir sebelum Permendagri dan sebelum lahir atau sebelum tahun 2016 itu langsung penugasan di mana tahapannya itu kurang lebih ada 5. Bisa. Yang pertama adalah terkait pengumpulan dan penelitian dokumen, di mana outputnya adalah BA untuk kemudian pembuatan berkasnya sehingga outputnya pun ada berkasnya dari BA buat terkait pemilihan kota besar. Jadi tahapan ketiga adalah pelaksanaan penentuan isi batas. Jadi untuk beberapa kabupaten yang melaksanakan metode katometrik pada saat proses penugasan batas desanya, itu dibutuhkan PA 4 saja untuk pelaksanaannya. Untuk PA 5 dan PA 6 itu sebetulnya untuk proses backup pemasangan pada pemasangan pilar. Sehingga di tahapan keempat jika dilakukan pemasangan dan pengukuran pilar, itu spesifikasinya jelas, baik dari segi pemasangan pemasangannya, pilarnya, pilar bata, tipe C maupun tipe D. Setiap tahapan ini yang terakhir adalah pembuatan batas desa, di mana dari semua peta acara yang dihasilkan, yang paling penting adalah peta acara tersetuju terkait peta acara kesepakatan dan didukung oleh peta batas desa yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan. Nah, untuk penetapan batas desa itu berhenti sampai di pokok 4 atau 3. Jadi penetapan atau pemekaran itu nanti BH nya itu tidak sebanyak penugasan. Sehingga ini mungkin saya pikir beberapa yang dilakukan sekarang adalah terkait penugasan. Untuk penetapan mungkin ada materi tertulis gitu ya, karena memang penetapan itu pemekaran sangat proseduralnya banyak, jadi sehingga kita fokus di penugasan batas desa. Nah ini untuk survei lapangan atau metode penugasan untuk
series, lebih lama itu series dan kartometri. Ini tadi saya sampaikan bahwa memang dengan adanya Perpres 23 tahun 2021 itu diberi kesempatan karena bahasa ini berkesempatan sehingga kartometrik ini mau tidak mau harus dilakukan oleh Pemda supaya maksudnya bisa langsung diaplikasikan. Untuk kartometrik tahapan itu terkait pengumpulan dan dokumen pembuatan kerja pelacakan dan pembuatan batas desa seperti itu. Ini terkait pengumpulan dan penelitian dokumen. Jadi Bapak Ibu sekalian pada saat proses tahapan pertama ada berita acara yang harus yaitu terkait berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen. Terkait list data yang ada di PH21 ini bisa berbagai macam data yang pada intinya adalah mendukung proses penarikan kesepakatan nanti batas saja deh. Misalnya di sini terkait dokumen yuridis, kemudian dokumen misalnya terkait BPK, intinya apapun itu. Nah ini mungkin nanti terkait pihak ini itu dijelaskan oleh Bapak Ibu sekalian karena mungkin nanti pada saat laporan terkait dengan batas dengan itu ketika Mendagri kurang tahu apakah pihak penyelenggara ini dimintakan lagi Mendagri ini yang boleh dibilang disiapkan oleh Pemda ini contoh dari apa namanya berita acara pengumpulan penelitian dokumen batas di Kabupaten ini. Nah yang tahap kedua adalah terkait pemilihan saudara sah. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa secara resmi itu sudah bebas 5 tahun 2016 peta pemilih skala 1/5000 merupakan tertinggi pada saat proses penegasan batas desanya. Akan tetapi memang harus membumi belum cakupannya belum merata seluruh Indonesia sehingga nanti mungkin pilihan kedua bisa menggunakan peta tegak resolusi tinggi. Nah ini apa namanya terkait proses penarikan garis batasnya lebih baik di cita tegak ini digunakan supaya nanti tidak bekerja dua kali. Maksudnya bekerja dua kali seperti ini. Jika CTSRT-nya di kami belum tersedia, otomatis nanti akan menggunakan citra yang tegak. Jadi tegak ini sebetulnya ilustrasi sederhananya Bu atau Bapak Ibu sekalian, citra yang sudah dihasilkan supaya bisa merepresentasikan yang di lapangan atau di permukaan bumi itu harus diikat oleh titik-titik yang dilakukan pengukuran menggunakan GPS genetik sehingga citra yang dihasilkan itu memang secara akurasinya lebih bagus. Ini yang dimaksud dengan citra tegak sehingga jika memang kondisi di wilayah di HSS belum tersedia CTSRT, nanti mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan citra yang ortogonal sistematis, atau citra yang tegak. Ini bisa menggunakan spot 6 atau 7 atau bahkan map service. Terkait map service ini bisa menggunakan SD base map atau map. Meskipun sebetulnya ada satu lagi yaitu Google Map, cuman kami belum merekomendasikan atau tidak merekomendasikan karena memang setelah kami coba komparasi antara SD Map kemudian Bing Map itu dari Microsoft. Nah itu memang kualitas akurasinya tuh lebih bagus dibanding Google. Jadi kami harus nanti terkait
ini bisa dimanfaatkan. Nah, pada saat menggunakan maksud di sini nanti ada Aku pilih break lah. disclaimer dari kami. Kalau memang Hampir habis juga. yang menggunakan yang belum lengkap, sehingga ada catatan di kami bahwa Ini sistem berebut dia yang itu. RT Tuh, ujung itu di ujung. atau CTCT Maka itu besarnya. untuk dilakukan Ada berebut yang itu. batasnya kembali. Nah, maksud rekonstruksi batas tajam nggak? meningkatkan bahwa misal pada saat penarikan menggunakan magnetik atau yang apa namanya citra yang perlu sistematis, pada saat proses penarikannya misalnya di Nah, tengah jalan misalnya. udah lah. Nah, pada saat sudah tersedia CTCT dan garis itu dioperlaikan atau ditumpang tindihkan dengan CTCT, ternyata garisnya tidak berada di tengah jalan. Nah, ini yang kami maksud rekonstruksi adalah menyesuaikan sesuai dengan deskripsi yang disampaikan di berita acara, contohnya seperti itu. Nah, ini harus disesuaikan dengan CTCT yang sudah ada. Nah, ini terkait pemerintah secara pembuat ini nanti bisa digunakan sesuai dengan penggunaan citra yang digunakan pada saat proses penulisan batas desa. Ini tempatnya sudah terdapat di mana di Permendagri. Nanti mungkin saya jelaskan nanti terkait pembuatannya, karena kami sudah menyusun tools untuk proses pembuatan berita acara. Nanti mungkin bisa disampaikan di sesi kedua. Nah, ini terkait tata cara pembuatan peta kerja. Nah, peta kerja itu berisi data batas indikatif. Jadi sebelum teman-teman desa turun ke lapangan, supaya dia ada gambaran penarikan garis batas yang disepakatinya, otomatis harus ada terdapat batas indikatif atau sementara yang sifatnya sebagai acuan awal dulu gitu. Meskipun itu bukan data final, nanti justru data indikatif ini yang perlu diperbaiki atau dikoreksi apakah betul atau tidak. Sehingga peta kerja ini bermanfaat atau nanti dibawa oleh pelacakan. Ini tahapan pembuatan peta kerja. Jadi sederhananya adalah pembuatan peta kerja ini menggunakan data-data dasar yang disampaikan di form berita acara terkait dengan peta dasar. Nah, ini contoh peta kerja seperti ini. Mungkin nanti bisa terlihatlah antara perbedaan peta kerja dengan peta batas desa. Peta kerja memang masih simpel, ada data kartometrik atau data titik koordinat. Ini kita lanjut ke tahapan berikutnya adalah terkait pelacakan dan penentuan posisi batas. Ini pengertiannya. Tuh jangkirnya di ujung tuh. Desa yang ada setelah Permendagri, pelacakan batas di lapangan merupakan kegiatan penelusuran batas desa secara langsung di lapangan menggunakan peta hasil penetapan batas. Nah, untuk desa yang ada sebelum Permendagri, pelacakan batas desa dilakukan dengan metode kartometrik menggunakan peta kerja. Jika pada saat pelacakan dengan metode kartometrik terdapat garis batas yang tidak dapat diidentifikasi dan atau tidak dapat disepakati, maka diselesaikan pada saat pelacakan di lapangan. Jadi opsinya adalah jika Bapak Ibu sekalian bisa menarik garis batasnya tanpa harus ke lapangan, ya cukup itu tanpa ke lapangan, karena memang untuk lapangan kan membutuhkan biaya yang lumayan besar juga, sehingga jika memang sudah disepakati kami tanpa ke lapangan cukuplah, yang penting sepakat garis batasnya sudah disepakati dan sudah tergambarkan. Nah, jika memang ada spot-spot tertentu yang terang, itu silakan didatangi ke lapangan. Cuman perlu disampaikan juga beberapa wilayah seperti pegunungan, hutan yang memang apa ya jangkauan untuk dilakukan penelusuran di lapangannya sulit, itu cukup dilakukan dengan menggunakan peta kerja satelit citranya, sehingga lebih efektif atau lebih efisien tanpa
remote ya turun ke lapangan dan itu apa ya secara fisik di lapangan pun agak sulit melakukan identifikasi. Nah ini terkait unsur penanda batas. Jadi ada dua, alami dan buatan. Mungkin alami Bapak Ibu sekalian sudah paham. Itu ada pegunungan bukit, ada sungai, ada danau. Sehingga buatan adalah terkait objek-objek fisik yang dibuat oleh manusia. Nah ini terkait penanda batas alam. Memang secara umum bahwa batas itu di tengah sungai, tapi balik lagi terkait kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Jika disepakati, ini kan mungkin ada yang di sungai, di tengah sungai, tapi kalau ternyata yang disepakatinya itu apa ya, tidak di sungai, jadi memang benar-benar di menjorok ke arah daratatannya, itu silakan. Jadi intinya ini hanya sebatas guidance saja. Secara umum memang kalau yang namanya batas itu di alam ini karena merupakan bagian atau warisan dari apa namanya pembentukan yang dilakukan Belanda yang dahulu itu biasanya memang batas itu sesuai dengan objek dalam di objek fisik di lapangan itu baik sungai, gunungan bukit dan lain-lain. Tapi ini hanya ini saja sebagai guidance saja. Kalau memang ternyata batasnya bukan sesuai dengan alam itu yang penting sepakat. Nah ini untuk batas buatan sama halnya dengan batas ruang. Intinya adalah kesepakatan. Silakan diperhatikan. Ini mungkin terkait wilayah pemukiman atau urban Bapak Ibu sekalian untuk bisa diperhatikan jangan sampai garis batasnya itu memotong rumah. Tapi kalau memang realnya memotong rumah ya silakan atau yang kesepakatannya memotong rumah ya silakan. Tapi lazimnya adalah batas itu memang alangkah lebih baiknya rumah tidak dibagi dua gitu. Lazimnya seperti itu. Cuman kalau ini tergantung kesepakatan. Kemudian kalau memang ternyata misalnya batas yang disepakati itu mengikuti persil tanah atau kepemilikan tanahnya silakan gitu. Poin penting dari penegasan batas desa adalah kesepakatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau memang sepakatnya di wilayah tertentu misalnya apa ya mengikuti gang dan lain-lain itu silakan. Tinggal untuk diperhatikan proses penarikannya saja karena khawatir apa yang ditarik itu justru menimbulkan masalah ke depan. Contoh misalnya itu tadi seperti memotong rumah itu yang harus mungkin Bapak Ibu sekalian perhatikan terkait proses penarikannya. Nah ini terkait output titik yang dihasilkan dari proses penarikan atau penegasan batas desa. Kalau metode penegasannya itu kartometrik, nanti output titiknya adalah titik kartometrik. Jadi titik kartometrik secara sederhana adalah titik yang disepakati atau ditarik atau ditentukan di atas peta. Meskipun misalnya Bapak Ibu sekalian ke lapangan nih, ke lapangan untuk meyakinkan bahwa batasnya di lapangan di mana gitu. Cuman karena memang tidak pasang pilar sehingga titik yang diambil di lapangan itu menjadi titik kartometrik gitu. Jadi proses nanti penentuannya itu di atas peta Bapak Ibu sekalian. Nah, itu nanti diidentifikasi sebagai titik kartometrik. Nah, jika metode penegasannya itu terestris atau pemasangan pilar, itu ada dua output, yaitu pilar batas utama ataupun pilar acuan batas utama. Nanti kita lihat apa perbedaan antara pilar batas utama dan pilar acuan batas utama. Nah ini prinsip penentuan tanda batas yang Bapak Ibu perlu perhatikan karena ini penting. Jadi yang namanya batas garis batas itu pasti ada titik awal dan akhir, titik akhir dan batas tersebut. Nah kami biasa menyebut itu sebagai titik simpul. Nah titik simpul ini karena minimal desa atau titik simpul itu minimal itu 3 desa.
Sehingga titik awal dan titik akhir ini harus disepakati. Jangan sampai pada saat misalnya desa 1 dan desa 2 menyepakati titiknya di titik awalnya misalnya di sungai, ternyata karena desa ketiganya misalnya tidak dilibatkan, itu akan berbeda pada proses atau pada saat pembahasan segmen lainnya. Ini yang perlu diperhatikan disepakati titik pertemuan atau titik simpul dari masing-masing desa. Seperti itu. Nah, ini untuk proses penentuan titik. Yang kedua adalah jika terdapat pergantian dari batas alam ke batas kekuatan, kami sarankan untuk membuat titik. Contoh misalnya dari sungai ke daratan, itu tolong diberikan titik sebagai penandanya, titik atau metrik. Ini untuk memudahkan nanti pada saat proses penyusunan berita acara tujuh untuk berita acara kesepakatan. Ini tolong diperhatikan karena dari pasal ini akan sangat terbantukan jika deskripsinya mengikuti apa yang ada di lapangan. Jadi nanti mohon diperhatikan juga objek-objek fisik di lapangan itu baik nama maupun areanya itu tolong diperhatikan. Mudah-mudahan informasi toponiminya itu bisa dimasukkan pada saat penyusunan berita acara form 7. Nah, ini prinsip lainnya terkait penentuan titik batas itu adalah pada saat pergantian toponimi dalam batas itu untuk dilakukan penentuan titik batasnya atau titik atau metrik. Contoh yang sederhana adalah pada saat misalnya ini jalan, Bapak Ibu sekalian ini jalan. Dalam satu ruas jalan ini ternyata ada dua jalan yang berbeda. Nah, dua jalan berbeda ini persimpangannya atau perpotongan antara jalan misalnya jalan A dan jalan B itu harus dilakukan penentuan titik. Intinya adalah ini untuk mempermudah nanti pada saat penelusuran batas selanjutnya ini nanti disampaikan atau dimasukkan dalam deskripsi berita acara. Karena selain pasal yang dihasilkan, deskripsi itu sangat membantu nanti pada saat rekonstruksi batas jika kedepannya ada perubahan atau pergeseran objek fisik. Nah, ini yang terakhir adalah terkait jika pergantian arah secara signifikan itu kami sarankan juga untuk dilakukan penentuan titik atau penitikan titik batas. Jadi perlu diingat juga jika semakin banyak titik otomatis berita acara itu akan panjang karena setiap titik yang kita lakukan atau yang disepakati titik selanjutnya itu pasti ada namanya deskripsi. Harapannya jika memang masih dalam titik sama tetap disesuaikan dengan tolnya. Nah, ini tadi yang disampaikan terkait perbedaan antara PBU dan PABU. Nah, PBU adalah jika pilarnya itu memang di atas garis batasnya, sementara pilar acuan batas utama jika memang batasnya bukan di lokasi pilar. Contoh yang sederhana adalah di sungai, itu kan batasnya di sungai. Kita tidak mungkin memasang pilar itu di sungai sehingga pemasangannya di pinggir sungai. Namun nanti di deskripsinya itu deskripsi pilarnya itu menyebutkan bahwa memang batasnya itu berjarak berapa meter dari pilarnya. Ini terkait penyusunan deskripsi, ini mungkin guidance atau petunjuk yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa gunakan. Kami sudah menyusun ini ya kalau memang mau diikuti silakan, tapi pada intinya adalah ini standar yang sudah kami lakukan penentuannya terkait deskripsi. Nah, untuk batas yang tidak bisa diakses seperti sungai, gunungan, bukit, saluran air, itu kami biasa menggunakan